Oke, selamat datang di Bagusta Pro Channel dan kali ini kita akan membahas Suzuki Satria 120R. Oke, sejarah singkat dari Suzuki Satria 2 tak ini, itu yang kita akan saksikan ini adalah dinamakan sebutannya adalah Suzuki Satria Lumba, yang saya nggak tahu juga ya pastinya penamaan Lumba itu dari mana. Cuma untuk generasi ketiga dari Suzuki Satria ini memiliki bentuk lampunya yaitu berbeda sekali dengan yang ini. Jadi lampunya bentuknya V, lancip ke bawah seperti ini segitiga, dan mungkin itulah yang menyebabkan dia disebut sebagai Satria Hiu. Dan ketika yang baru dijuluki Hiu, maka yang Satria generasi sebelumnya secara sederhana mungkin dinamakan Satria Lumba ya, walaupun kita lihat bahwa tidak ada, saya nggak tahu bentuk miripnya bentuk lumba atau apa, kita nggak tahu. Jadi di sini Suzuki untuk Satria 2 tak ini mengikuti desain RG Sport 110 yang diproduksi di Malaysia, di mana RG Sport sendiri digunakan untuk motor balap ya, baik di nasional di Indonesia maupun di Malaysia. Oke, untuk sejarah singkatnya yaitu Suzuki Satria ini diproduksi di Indonesia tahun 1997 dan itu dinamakan generasi pertamanya itu Suzuki Satria 120S. Nah, perbedaannya di sini yang paling mendasar adalah dia masih belum kopling alias non kopling dan terdapatnya hanya 5 percepatan saja. Gitu. Perbedaan mencoloknya di situ. Kemudian diproduksi 120S tadi generasi pertama yaitu 97 sampai tahun 2002. Kemudian lahirlah generasi yang kedua yaitu dinamakan 120RU dari tahun 98 sampai tahun 2005. Ini yang kita lihat bahwa 120RU nya sudah mengalami facelift ya. Jadi keluar pertama generasi kedua itu masih peleknya pelek ruji, belum cast wheel seperti ini, dan masih belum double disc brake. Jadi ini kita mendapatkan unit yang sudah mengalami facelift. Kemudian setelah itu generasi terakhir atau generasi ketiga, Suzuki mengeluarkan Suzuki LSCM, yaitu kepanjangan dari Lion Suzuki Corporation Malaysia, di mana hanya diproduksi di Malaysia dan diimpor langsung dari Malaysia masuk ke Indonesia dari tahun 2003 sampai 2005. Ya, umurnya cukup pendek ya, sekitar hampir 3 tahun. Oke, kemudian kita akan bahas dari depan dulu ya. Ya. Tadi kita lihat bahwa depan ini untuk RG Sport mungkin kita tidak terlalu familiar ya di Indonesia. Dan kalau teman-teman paham, ini adalah desainnya seperti Suzuki Tornado ya, dua taknya Suzuki juga, dan Suzuki 110 Kebo. Nah, di sini mirip sekali. Kemudian kita ngeliat di bawah sini. Ya, di sini kita sudah dapat pelek ya. Untuk yang cast wheel ada 6 palang warna putih, dan warna putih ini pun memang bawaan dari Suzuki sendiri, jadi bukan dicat sendiri ya atau repaint. Nah, kita lihat di sini dia sudah disc brake-nya juga warnanya sangat mencolok ya, kontras sekali dengan warna velgnya. Di sini dikasih warna merah yang bawaan dari Suzuki juga. Mungkin Suzuki pengen ya terlihat racing ya. Memang manis sih kalau kita lihat. Kita beralih ke panel di atas ini. Dan kita bisa ngelihat di sini adalah tampilan panelnya. Di ini ada speedometer ya, sederhana sekali. Cuma unit yang kali ini kita punya mungkin memang motor lama, jadi jarumnya sudah putus dua-duanya. Dan ini ada indikator bahan bakar, dan di sini ada lampu untuk indikator top. Jadi ini ada 6 percepatan dan sudah pakai kopling. Di sini untuk lampu netral, dan ya seperti layaknya motor-motor laki ya. Jadi untuk perpindahan giginya dia hanya netral dan top saja, dan gigi 1 sampai 5 kita harus pakai filling gitu. Di sini ada lampu indikator high beam dan turn oil. Turn oil di sini adalah indikator untuk menginformasikan kalau posisi oli samping akan habis ya. Jadi nyala di sini, nyala merah. Cuma untuk kondisi unit yang saat ini kita review ini sudah diubah ya, untuk ini menjadi indikator lampu sen saja. Ketika menyala lampu sen maka ini juga menyala. Baik, di sini ada switch high beam dan low beam, kemudian di sini ada lampu sen, untuk switchnya sen,
dan di sini ada klakson, kemudian cuk. Oke, di sebelah kanan ini ada engine cut stop, dan di sini ada switch lampu untuk menyalakan lampu, tapi sekarang kita harus nyalakan terus ya sesuai peraturan dari kepolisian. Nah, di sini uniknya, jika biasanya motor-motor atau mobil ketika di facelift maka akan menambah feature ya. Cuma di sini dikurangi. Jadi untuk generasi pertama 120 yang S itu terdapat electrical starter. Cuma ketika dia keluar model kedua, generasi kedua, electrical starternya hilang. Jadi benar-benar Suzuki ingin menerapkan sensasi motor racing ya, sport ya. Jadi dihilangkan dan hanya ada kickstarter saja. Oke, untuk di sini, nah di sini ya keunggulan Suzuki pada saat itu pada generasinya yang tidak dimiliki oleh kompetitornya itu ada SCAF, yaitu Suzuki Computerized Analysis Frame, di mana Suzuki menggunakan suatu sistem untuk membuat rangkanya ya. Dan di sini rangkanya twin spar. Twin spar tuh kalau teman-teman tidak terlalu paham atau tidak terlalu familiar, twin spar itu untuk motor-motor sekarang itu seperti yang terkenal itu Yamaha Vision ya, dimana dia ada delta box lah seperti itu. Dia di kanan kirinya memiliki satu rangka utama yang akan menopang rangka-rangka yang lain. Jadi di kanan kiri ini seperti ini, dia akan menopang rangka-rangka yang lain. Ini kan rangka besar utamanya seperti itu. Oke, dan dia juga sudah monoshock seperti di tulisan ini. Kita lihat ya untuk monoshocknya di sini dia juga sensasinya sensasi racing ya, berwarna merah di tengah sini, dan ini tidak ada di kompetitor yang lain. Jadi kalau kita bicara kompetitor maka akan keluar nama F1ZR dari Yamaha. Cuma F1ZR masih 110, ini sudah 120 cc. Oke, di sini dia berpendingin udara. Oke, kemudian beralih ke belakang. Nah, ini knalpotnya. Kita dapatkan unit yang masih ori ya knalpotnya. Nanti kita juga dengarkan suara knalpotnya yang saya bilang sih cukup gurih ya. Kalau orang Jawa bilang kemerincing gitu. Jadi tidak berisik sebenarnya, cuma suaranya sangat ya kemerincing lah, enak didengar gitu. Oke, di sini untuk velg belakangnya juga seperti ini, case wheel 6 palang dan sudah ada double disc brake. Nah, double disc brake ini baru hadir di Suzuki Satria 120 RU yang facelift ya. Jadi generasi kedua itu ada dua model, yang non sebelum facelift dan sudah facelift. Yang setelah facelift diberikan double disc brake ini. Oke, untuk ban belakangnya profilnya 100/80 ring 17. Oke, nah, di sini kita ngelihat dari belakang. Di sini tampilan lampunya mirip sekali ya dengan Suzuki Tornado atau Suzuki Shogun Kebo ya. Oke, nah, dari sini seperti ini kondisinya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ini untuk persnelingnya, untuk perpindahan giginya dia menggunakan model yang underbone, yang non racing. Jadi kalau underbone itu bukan rotari ya, artinya dia ketika gigi 1 dia ditekan ke depan seperti ini, dan gigi 2 sampai 6 dia dicongkel atau dipakai tumit di belakang sini gitu. Dan ini perbedaannya dengan Suzuki yang Satria 120S generasi pertama, dia masih sistem rotari 5 percepatan, jadi depan terus tek 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 begitu. Oke, kita coba buka joknya. Oke, dan kita lihat di sini untuk kapasitas tangkinya yaitu 5,2 liter. Dan ini sebenarnya untuk ukuran Suzuki motor 2 tak itu cukup boros ya. Jadi 5,2 liter mungkin lebih sering mengisi daripada motor 4 tak. Dan ini akinya kalau kita lihat sebenarnya cukup kecil, karena ya memang tadi kita bahas juga sudah tidak ada electrical starternya ya. Jadi semua untuk menghidupkan, memulai motor ini menyalakan menggunakan kickstarter saja. Ini ada cycling lampu dan hampir tidak ada bagasi di sini. Ini hanya sedikit untuk toolkit, dan ini juga. Dan kalau mantel ya harus dipres agak tipis ya. Dan ini ada untuk tangki oli samping ya di sini. Jadi oli sampingnya masih pisah, dan harus dipastikan juga untuk motor 2 tak ya teman-teman sekalian, bahwa untuk oli samping harus dalam
kondisi yang tidak kosong. Kalau kosong akan berbahaya untuk keausan mesin, terutama di pistonnya, karena dia akan bergesekan antar bodinya. Oke. Dan untuk informasi juga dari standar pabriknya sendiri, Suzuki Satria 2 tak ini memiliki konsumsi bahan bakar dengan perbandingan 1:25, tapi itu standar pabrik ya. Kalau kita sudah dimodifikasi udah lain cerita. Dan ini memiliki daya 13,5 horsepower di 8000 rpm dan berbeda sekitar 2 horsepower dari LSCM ya, generasi ketiganya. Jadi generasi ketiganya itu memiliki cc yang sama, cuma dia ditingkatkan dari horsepowernya. Dan di sini menggunakan karburator Mikuni VM20SS. Oke. Kita akan coba dengarkan habis ini gimana suara knalpotnya dan suara mesinnya. Oke, let's check it out. Kali ini kita akan coba dengarkan suara mesin dan suara knalpot dari Suzuki Satria Lumba ini. Dan cuma ada satu ya, cara menyalakan mesinnya dengan kickstarter. Oke, suaranya suaranya 2 tak banget. Oke, jadi di sini suaranya gurih ya, terdengarnya khas 2 tak, dan dia kecil ya, suaranya kecilnya itu artinya kemerincing itu tadi ya. Jadi, dan ini memang wajar untuk 2 tak mengeluarkan asap karena memang dia ada oli samping. Jadi dia sisa pembakaran oli samping mengeluarkan asap putih seperti ini. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan coba untuk impresi berkendara dari Suzuki Satria Lumba ini. Oke, dan silakan teman-teman untuk tekan tombol subscribe-nya dan tekan like jika suka dengan video ini. Dan nanti kita akan lihat di video selanjutnya untuk impresi berkendaranya. Oke, terima kasih, sekian, dan have a nice day. Thank you.